Oke, nah ini kembali lagi kita akan membahas sebuah konfirmasi. Konfirmasi tadi dikatakan bentuknya ada dua, bisa konfirmasi positif maupun kita berbicara tentang konfirmasi negatif. Yang membedakan apa? Konfirmasi positif itu membutuhkan sebuah jawaban. Biasanya ke format yang ada bisa tidak selalu baku seperti ini, tapi ada bakuannya, dia ada nama perusahaannya, kota, tanggalnya, kapan, ditujukannya kepada siapa yang melakukan konfirmasi, nanti jawabannya ditujukan kepada siapa, terus habis itu siapa yang melakukan sebuah konfirmasi, jangan lupa nanti ada stempel perusahaan. Nah, konfirmasi itu formnya, yang pertama kita melihat pada sisi nama perusahaannya siapa. Kotanya ini adalah kota di mana tempat perusahaan berada, tanggalnya adalah tanggal saat kita melakukan konfirmasi, bulannya bulan itu juga, tahunnya tahun berjalan. Nah, ini kepada yang mau kita lakukan konfirmasi. Misalnya kalau kita memiliki pada sisi konfirmasi bank, misalnya bank NNA. Nah, ini maka kita akan konfirmasi kepada bank NNA. Kalau perihalnya apa? Kita harus menjelaskan bahwa ini tentang konfirmasi bank. Konfirmasi bank bisa berkaitan sama piutang, bisa berkaitan dengan utang. Terus yang kedua, ini kata-katanya adalah dengan hormat. Nah, ini ada sehubungan dengan adanya pemeriksaan atas laporan keuangan PT XXX. PT XXX ini mengacu pada nama perusahaan yang sedang diperiksa. Juga dijelaskan tanggal kapan, 31 Desember, tahunnya berapa. Kalau misalnya antara tahun di sini sama tahun sini beda enggak? Lah kalau misalnya tahun bukunya 2019, terus kita mengirimkannya di Februari 2020, maka beda. Kalau kita melihat pada sisi di sini, ini berkaitan dengan subjeknya. Subjek yang diperiksa, kalau yang di atas ini, kota ini adalah pada saat kita mengirimkan konfirmasi. Nah, saya lanjutkan. Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk menjawab konfirmasi bank dengan mengisi formulir terlampir. Terlampir nanti konfirmasi. Setelah itu mengirimkan kembali formulir tersebut. Nah, pengiriman hasil konfirmasinya tidak kepada perusahaan atau nama perusahaan tempat berada, tetapi dikirimnya adalah ke kantor akuntan publik. Ini contohnya adalah kantor akuntan publik, kalau ini Warjana dan Rekan, alamatnya di GAE, nomor teleponnya ada, fax-nya juga ada. Pak, kalau dia ada fax-nya berarti konfirmasi itu di fax boleh enggak? Boleh. Tapi saya ingatkan, kalau di fax, kelemahannya kalau kalian tidak segera melakukan fotokopi, jarak beberapa bulan atau beberapa minggu, dia bisa pudar. Maka begitu kita mendapatkan konfirmasi atas misalnya utang maupun piutang, segera difotokopi dan dimasukkan ke file arsip. Nah, jawaban Bapak Ibu atas konfirmasi ini sangat kami harapkan paling lambat. Nah, kenapa kok ada paling lambat? Kalau misalnya melebihi waktu itu bagaimana? Ya, maka tadi yang saya katakan, ya kita melakukan konfirmasi yang kedua. Jika tetap dengan batas waktu yang diterangkan tidak ada jawaban bagaimana? Ya, maka kita datangi tempatnya dan kita lakukan konfirmasi secara langsung. Hormat kami, nama perusahaannya siapa, bawahnya ini adalah nama dan jabatannya siapa. Habis itu melakukan tanda tangan dan stempel perusahaan. Bagaimana Pak dengan lampirannya? Lampirannya ini contohnya, salah satu contohnya saja. Contohnya ini adalah kepada KAP. KAP siapa ini? KAP Roni Wardana dan Rekan. Alamatnya jelas, bisa dikirim via kurir atau bisa dilakukan fax kalau luar kota. Jawaban konfirmasi. Terus dengan hormat, kata-katanya sesuai dengan surat saudara, tanggal. Nah, mengacu tanggal kan, tanggalnya yang diacu nanti biasanya adalah tanggal, kota sama bulan yang berada. Bersama ini kami konfirmasi mengenai rincian penjelasan seluruh fasilitas yang digunakan pada PT nama perusahaan. Terus tanggal berapa? Tanggalnya ini mengacu kepada tanggal laporan yang diperiksa. Rinciannya apa ini contohnya? Contohnya rekening koran, nomornya 132456, jumlahnya 500. Perusahaan perbankan bisa
melakukan konfirmasi secara langsung. Secara langsung misalnya dia melakukan keterangan di sini benar atau sebagai macamnya. Ada juga yang dia menggunakan kop atau kertas versi mereka. Oke, kalau versi mereka kopnya maka kalian melihat ditujunya benar atau tidak, tanggalnya benar atau tidak. Kalau yang di bawah ini mengacu kepada perjanjian, contohnya kalau ada kredit modal kerja dia jumlahnya berapa, plafonnya berapa, nomor rekeningnya nomor rekening berapa, jangka waktunya dia berapa, bunganya berapa, ini fungsinya untuk melihat konfirmasi, saldonya berapa. Utang pokoknya berapa, bunganya berapa, bunga yang sudah dibayarkan Januari sampai Desember berapa. Catatannya bagaimana, betul atau tidak, atau konfirmasi atau tidak. Ada kredit modal kerja, ada kredit investasi, ada fasilitas kredit yang lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah di sini nanti ada nama. Nah, nama itu nama siapa? Si pemberi jawaban atas konfirmasi dan melakukan tanda tangan. Bisa juga, nah ini catatan. Kalau misalnya ini kurang nih, ini kan dicetak kan 1 lembar. Kalau misalnya kurang, dia ternyata KMK-nya ada 10 atau 15, ya silakan saja menggunakan kertas yang lainnya. Nah, demikian penjelasan singkat kita berbicara tentang konfirmasi bank. Bentuknya bisa piutang. Loh, Pak, perbankan kok piutang? Ya, ingat. Kalau kita berbicara piutang, maka dia nanti klasifikasinya ada 3, piutang usaha, piutang lain-lain, ataupun utang pada afiliasi. Pak, kan ada 4, ada 5, ada 6. Ya, dibaca lagi tentang standar prinsip akuntansi berterima umumnya. Oke, demikian kita